Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita belajar tematik 4H, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 2. Tema yang kita pelajari adalah daerah tempat tinggalku. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, kita selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Pada pembelajaran 1, muatan yang kita pelajari adalah IPA, menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya itu teman-teman? Nah, betul. Menurutmu jenis gaya apa yang digunakan untuk menggerakkan gerobak yang ditumpangi pemain kerapan sapi? Apa pengaruh gaya terhadap gerobak tersebut? Ayo diskusikan dengan teman sebelahmu. Nah, kalian tahu nggak kerapan sapi apa? Nah, kerapan sapi itu pertunjukan daerah Madura, ya. Seperti itu. Nah, itu menggunakan gaya apa agar gerobaknya dapat didorong? Iya, betul. Nah, kita ulas di sini ya, bahwa gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda. Yang tadi ya, yang tadinya gerobaknya itu diam, tapi bisa bergerak karena adanya apa? Ya, yang pertama yaitu gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, yang tadi gerobak pada kerapan sapi itu diam karena adanya tarikan dari sapi sehingga gerobak menjadi bergerak, ya. Contoh lainnya yaitu Made menendang bola ke arah gawang. Ya, tadinya bolanya diam sama Made ditendang ke arah gawang sehingga menjadi bergerak. Atau juga Fitri memindahkan buku ke arah rak buku. Tadinya bukunya diam, karena dipindahkan oleh Fitri ke rak buku menjadi bergerak. Contoh berikutnya yaitu Jonas menggayuh sepeda. Sepedanya tadinya diam karena digayuh oleh Jonas sehingga sepeda menjadi bergerak. Lalu yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, Jonas mengoper bola yang baru diterima dari temannya. Jadi temannya Jonas menendang bola ke arah Jonas. Lalu sama Jonas ditendang ke arah yang berikutnya sehingga berubah arah, ya. Contoh berikutnya, pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan. Nah, tadinya lawannya mengumpan bola, lalu dikembalikan lagi ke arah lawan sehingga bola yang dilempar tadi ya itu berubah arah. Kemudian contoh lainnya, ayah memutar arah mobil yang dikendarainya, belok misalnya. Tadinya lurus, kemudian sama ayah diputar menjadi belok kanan atau belok kiri. Nah, berarti itu berubah arah. Yang ketiga, gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi lambat atau bahkan berhenti. Contohnya, saat Jonas naik sepeda, tiba-tiba Jonas mengerem sepeda. Maka sepeda menjadi berhenti atau menjadi lambat. Kemudian Made menangkap bola. Ya, misalnya main basket, ada lemparan bola ke arah Made, ditangkaplah oleh Made, maka benda yang tadinya bergerak menjadi berhenti. Atau juga Dedi menahan gerakan bola dengan kakinya. Jadi bola ditendang ke arah Dedi, sama Dedi ditahan dengan kakinya. Jadi bolanya tidak bisa bergerak lagi, menjadi diam. Lalu yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya,
Maria membuat mainan dari plastisin. Kalian tahu kan plastisin? Lilin mainan, bentuknya tadinya kotak. Lalu, dia dapat berubah menjadi bentuk benda yang lain. Dengan adanya tekanan ditekan, menjadi bentuk bunga, menjadi bentuk donat, menjadi bentuk teko, dan sebagainya. Lalu contoh lainnya, ibu memotong kue dengan pisau. Tadinya kue bolu bentuknya bulat, dipotong sama ibu. Bentuknya berubah nggak? Berubah ya, menjadi potongan-potongan kecil. Contoh lainnya, ayah membuat guci dari tanah liat. Tanah liat, misalnya tadinya yang sudah diadonin tanah liat, lalu dibentuk ayah menjadi guci, menjadi teko, menjadi apalagi cangkir dan sebagainya. Berubah bentuk kan? Atau adonan kue donat ya, adonan tepung bisa dibuat kue donat berbentuk bulat, bisa dibuat menjadi bentuknya oval atau lonjong dan sebagainya ya. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa gaya memiliki hubungan dengan gerak suatu benda. Nah, kalau ini apa pengaruh gaya terhadap benda yang ditangkap oleh penjaga gawang? Apa pengaruhnya? Iya, betul banget. Benda yang tadinya bergerak, ya bolanya bergerak ke arah gawang ditangkap. Jadi bola menjadi diam. Ya, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang IPA ya, tematik muatan IPA. Sekarang kita lanjutkan tematik muatan bahasa Indonesia. Kita belajar menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Teks fiksi itu teks yang cerita karangan, hayalan ceritanya, bukan cerita yang sesungguhnya. Nah, berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, apa perbedaan tokoh utama dan tokoh tambahan? Ya, kalau tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita, dan tokoh yang mempengaruhi alur cerita. Alur itu jalannya cerita, atau tokoh yang sering muncul dalam cerita tersebut, ya, yang banyak keluar dalam cerita tersebut, dalam teks tersebut, itu disebut tokoh utama. Kalau tokoh tambahan, yaitu tokoh yang mendampingi tokoh utama dan munculnya dalam cerita tersebut hanya sesekali atau 2 kali, ya, hanya menjadi pemeran tambahan dalam konflik ataupun sebagai tambahan aja, tidak menjadi tokoh yang sangat penting dalam cerita tersebut. Misalnya nih, di buku paket kalian ada cerita Si Tuba Gendit di halaman 17 sampai 18. Nah, di situ sebutkan watak tokohnya bagaimana. Watak tokoh di situ. Ya. Udah dibaca sampai akhir, barulah kalian akan tahu bagaimana sifat dari watak tokohnya, sifat dari tokohnya tersebut. Kita kembali lagi ke muatan IPA. Nah, kita akan menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, dengan gaya itu dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan sebuah benda, baik menjadi bergerak lambat ataupun menjadi bergerak cepat. Nah, contohnya adalah bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Gayanya berupa apa? Dorongan. Ya. Dalam teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, setiap tokoh tersebut memiliki watak atau karakter atau juga sifat yang berbeda-beda antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Nah, ada tokoh yang memiliki sifat yang baik. Namun, ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Yang baik bagaimana? Yang dia ramah, penyayang, suka menolong, itu baik.
Yang tidak baik yang bagaimana? Yang curang, yang pelit misalnya, yang sombong. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Kalau cerita yang kita baca baru setengah, maka kita tidak akan tahu ending ceritanya bagaimana, selesai ceritanya bagaimana. Nah, sehingga harus dibaca sampai akhir dan fokus pada alur atau jalannya cerita atau konflik yang dihadapi. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.